Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Ahkam nun sakinah wa tanwin. Istimewa sekali ketika 28 huruf hijaiyah ini bertemu dengan nun sukun dan tanwin. Jadi ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ini, dia terbagi menjadi 4 hukum. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Kita akan membahas satu-satu tentang 4 hukum ini. Yang pertama ada izhar. Izhar secara artinya adalah jelas. Jadi ketika kita membaca nun sakinah dan tanwinnya, kita membacanya dengan jelas. Adapun huruf dari izhar ini ada 6, yaitu ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Keenam huruf ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Sampai ada ulama yang menamakan nama izharnya adalah izhar halki, yaitu karena memang semua hurufnya memang keluar dari tenggorokan. Kita buat contohnya satu, yaitu nun mati berjumpa dengan hamzah. Man amana. Nunnya dibaca dengan jelas, bukan dibaca dengan dengung seperti man amana, bukan seperti itu, tapi kita membaca nunnya dengan jelas, man amana. Atau juga tanwin berjumpa dengan ha, aliman hakima. Kita membaca tanwinnya dengan jelas, tidak boleh dibaca dengan dengung aliman, atau dibaca dengan samar-samar alima, bukan, tapi kita membacanya dengan jelas, aliman hakima. Oke. Hukum selanjutnya adalah idgham. Idgham itu artinya meleburnya dua huruf menjadi satu huruf, atau bisa juga memasukkan huruf nun dan tanwin ke huruf yang lain, atau bisa juga diartikan dengan menggabungkan dua huruf menjadi satu huruf. Contohnya mimma, yang asalnya minma, ketika dia diidghamkan menjadi mimma. Adapun uraian dari idgham ini terdapat dua uraian. Yang pertama ada idgham bi gunnah, dan yang kedua idgham bila gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini mempunyai 4 huruf, yaitu yang tersusun dalam kalimat yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Ketika nun dan tanwin berjumpa dengan 4 huruf ini, maka dia dibaca dengan idgham. Idghamnya dengan disertai dengan dengung. Contohnya kita buat ketika nun mati berjumpa dengan ya, may ya'mal, maka disertakan dengan dengung. Bukan dibaca dengan faman ya'mal, bukan juga dibaca dengan jelas faman ya'mal, tapi ketika nun berjumpa dengan ya, dia dibaca dengan idgham disertai dengan dengung, faman ya'mal, seperti itu. Dan yang kedua ada idgham bila gunnah, yaitu dia idgham tapi tanpa dengung. Ketika nun sukun dan tanwin berjumpa dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan ro. Contohnya seperti nun mati berjumpa dengan lam, wamallam. Nah, dia diidghamkan tapi tanpa ada dengungnya, tidak boleh didengungkan. Hukum yang ketiga adalah iqlab. Ini sangat istimewa karena hanya mempunyai satu huruf, yaitu ketika nun mati dan tanwin berjumpa dengan ba. Asal dari iqlab ini adalah qulb, yang artinya membalik, yaitu proses membalik dari huruf nun menjadi mim. Dia butuh prosesnya, yaitu dari huruf nun dulu ke huruf mim, kemudian menjadi ba. Contohnya seperti ambiuni, yang asalnya anbiuni, maka ketika dia iqlab dia menjadi ambiuni, seperti itu. Dan bagaimana cara membacanya? Terjadi khilaf sebenarnya ketika membacanya, apakah dia direnggangkan ambiuni atau dirapatkan. Mana sih sebenarnya yang benar? Nah, yang benar adalah kita merapatkan bibir ketika membacanya, tapi jangan terlalu ditekan. Seperti ambiuni, bukan ditekan, tapi dia memang bibir dirapatkan tapi tidak perlu ditekan. Seperti ambiuni, seperti itu. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa tadi ada izhar, hurufnya 6, idgham juga hurufnya 6, iqlab juga hurufnya 1. Nah, dijumlahkan menjadi 13, dan sisa yang 15 huruf ini insyaallah menjadi huruf ikhfa. Subhanallah sekali, saking ulama memperhatikan
memperhatikan sekali tentang hukum ini, ulama mengumpulkannya menjadi satu bait, yaitu baitnya tanakam jada syakhsun qada samadun thayyiban zidi fi tuqaddu zaliman. Setiap huruf awal dari kalimat ini itu adalah menjadi huruf ikhfa. Nah, kita contohkan satu contohnya seperti huruf kaf, minkum, yaitu nun mati berjumpa dengan kaf, dia dibaca dengan samar-samar seperti arti ikhfa yang artinya samar-samar. Kita membacanya antara izhar dan idgham. Minkum, bukan minkum dan bukan juga minkum. Kita membacanya samar-samar, yaitu minkum. Seperti itu juga ketika nun mati berjumpa dengan ta, kuntum. Kita membacanya dengan samar-samar, kuntum. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bertemu dengan nun sukun dan tanwin ini, ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah tadi, kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.